Coba aku mau lihat sama yang lain. Mister coba lihat game aku, Mister. Oke, sip. Kita coba dulu. Yang Delvin. Bentar. Ini yang Delvin ini nge-share-nya kok Mister pakai login ya? Mungkin Coba lagi ya. Punya Delvin ya. Iya nih, kok pakai login? Ini bener kan? Coba kalau punya Adrian. Gak sama, punya Adrian juga sama. Kok Mister perlu login ya? Harusnya nggak pakai login ya. Kalau yang share-nya ini share gamenya loh. Ini jangan-jangan share ininya ya, share projectnya atau share gamenya. Nah, coba Mister cek dulu. aku pakai share itu kok. Pakai share biasa. Pakai share biasa. Nah, Mister mau coba login dulu. Oke, sekarang Mister udah masuk nih di VP-nya. Terus Mister mau coba cek punya Adrian yang paling atas dulu. Nah, udah. Berarti benar harus login. Slide. Oke, kalau yang Delvin Google Dino. Oke, coba ya kita coba cek dulu yang punya Delvin dulu. Ya, udah kelihatan belum? Udah muncul ya? Nah, ini lompatnya apa nih Delvin ini? Pakai space ya, spasi. Oke. 2 3 4. Kalau biasa ini nggak ada akhirnya ya? Kayak cuma ngitung skor-skor doang nggak? Harusnya ini kayaknya pakai high score gitu aja sih. Banyak-banyakan skor dalam sekali main gitu kan. Kalau bisa sih itu ditambahin variabel atau ditambahin skor ituannya. Jadi ada papan skor. Kalau mau emang ngeliat high score yang sesungguhnya harus pakai variabelnya beda lagi, Mister. Jadi kayak yang punya Mister. Type-nya, tipe variabelnya beda jadi lagi. Jadi kayak yang punya aku. Sebenarnya bisa kalau mau pakai high score bisa, atau kalau enggak leveling. Coba lihat ya di sini kalau Mister lihat, Mister belum lihat kodenya ya. Jadi Mister lihat gamenya, ini kan kondisinya keluarnya si Spike dia statis ya. Tuh, ya kan statis ya. Nah, nanti kalau misalnya Mister mau saran nih ya terkait dengan gamenya ini supaya lebih menantang lagi, nanti dibuat leveling, misalnya tadi ya, skor berapa nanti akan naik ke level 2. Tapi levelingnya itu nggak usah kelihatan leveling gitu, naik ke level 2 nggak usah kayak gitu Delvin, tapi langsung aja buat random, jadi makin cepet misalnya. Jadi ini kan awalnya misalnya nih speednya dari spike-nya cuma 2 atau 3 gitu ya. Nah nanti pas udah sampai ke skor ke 4.000 misalnya atau 3.000 atau kalau kebanyakan 1.000 aja deh, 1.000. Nanti tiba-tiba speednya tuh naik Delvin, tapi kita nggak berasa kalau itu dibilang oh ini level 2 ya, enggak, diemin aja, biarin aja. Pernah kayak main level Tetris nggak? Yap, kenapa? Ya dia tiba-tiba naik sendiri Mister. Tetris kan naik sendiri tuh, tiba-tiba kita lah kok ngerasa cepat ya, tiba-tiba dia nggak ada dibilang selamat Anda setelah selesai level 1, nggak ada. Jadi ini kayak dibuat model apa ya, ya model Tetris gitulah gambarannya. Jadi dia kayak cepatnya itu dia nggak perlu dibilangin ke si user ya. Tadinya yang aku mau bikin levelingnya, tapi terlalu banyak kodnya, jadi terlalu banyak waktunya. Oke, sip. Nanti kita bisa sempurnakan lagi sembari pas waktu kita ini ya. Kalau sekarang sudah seperti ini dulu juga nggak apa-apa. Maksudnya nanti misalnya pas waktu udah selesai ini pun, ketika udah nanti pada saat kita udah masuk ke variabel, clone dan sebagainya, mau disempurnakan lagi nggak apa-apa. Penyempurnaannya bisa lewat ini ya, lewat kayak nanti kita kan setiap modul ada project nih. Nah kalau misalnya ada project game,
sempurnain lagi aja nggak apa-apa. Jadi nanti jadiin ini gamenya bukan cuman sekedar game pas waktu project ini doang, bisa dilanjutin nggak apa-apa, boleh banget. Jadi nanti disesuaikan sama code-nya, disesuaikan sama levelingnya dan sebagainya. Wah ini mantap. Sip mantap. Kita mesti coba mau cek codingannya. Keren. Ini gambar sendiri ya Delvin ya semuanya. Mister nanti coba punya aku Mister. Oke. Bentar, ini ada yang nanya ya. Oh, ada yang reset. Gimana Amel? Ini mau konsentrasi, ya mau lanjutin. Oke, sip, boleh. Wah, udah siap nih Amel, udah mau presentasi. Wait. Kalau mau presentasi, tunggu dulu. Mister coba absen dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ada 5 orang. Dari berapa nih? Oh, dari 7. Oke, sip lah. Kita coba ke presentasi dulu ya. Sebentar. Kita mau coba lihat dulu yang punya Adrian. Tadi udah Mister buka. Ini yang geometry dashlight. Wih. 347 Ini apa? oh Suaranya kencengan nggak? Mister, Wait. Suara Mister kencengan. iya kencang Mister. Cara nurunin. Mister Kencang. udah 3. Segini kencengan nggak? Tahu. Jangan coba level keduanya dulu Mister. Coba level Oh, dia lompat. Oh, yang kuning itu lompat ya? itu kan ada ituannya kuning yang lompat Mister. Iya Mister. Oh iya benar, bukan trap ya. Saya bisa pikir bukan trap. Oke, jadi lewatnya jadi spasinya ini dia masih flat ya. Cuman dia di bagian kuning. Level 2-nya mana? Sampai level sampai Kenapa, Mister? koneksi terburuk Skornya itu maksimal kalau tahu Mantap. Keren. Oke, kita coba lihat presentasinya dari Abel dulu ya. Yang lainnya, yang setelah Abel siapa yang udah siap? Online lesson kita. Sip. Connection Mister lagi merah. Apa suara Mister udah masih kedengaran di sana? suara Mister nggak putus-putus tapi muka Mister kayak Kan koneksi nggak gerak gitu kayaknya Mister. Bentar, Mister matiin video dulu deh bentar. Mister coba langsung highlight ke Amel. Oke, sekarang kita coba lihat untuk presentasi Amel ya. Setelah Amel siapa nih? Adrian apa Delvin? Atau Faris? aku kan udah Mister. Aku boleh sih Mister, tapi mungkin penjelasannya agak kurang lengkap dikit gitu. Oke, tadi Delvin gimana tadi? Karena masih mikirin juga penjelasannya. Oke, sip. Apa? Habis ini berarti Adrian dulu, habis itu Delvin ya. Ya, Tadi ya. bukannya saya udah. Yang mana yang udah? Oh, yang Tadi. tadi kan masih ini, masih kulit-kulitnya, belum sampai ke code-nya. Nanti coba dijelasin sampai ke code-nya. Jadi yang nanti ya presentasinya aturan mainnya, kita akan coba presentasi terkait dengan semua game yang sudah dibuat. Jadi semua game itu maksudnya apa? Yang pertama dari judulnya. Kemudian cara mainnya gimana? Dijelasin. Sprite yang digunakan apa? Masing-masing sprite itu punya peran apa? Misalnya kayak tadi ada player, ada rintangan,
Kemudian kalau ada lagi pakai variabel waktunya ini sebagai apa? Apakah dia nanti akan berefek pada game over dan sebagainya, misalnya ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya apa tuh? Code yang digunakan dijelasin. Satu aja sprite-nya. Jadi misalnya tadi kan ada beberapa sprite tuh. Ada sprite playernya, ada sprite obstacle-nya. Jadi nanti pilih salah satu aja. Misalnya, Mister aku mau jelasin yang sprite-nya yang player aja. Nah, player itu apa aja isinya di situ? Dia mengusung fitur apa aja yang ditanam di dalam sprite playernya itu apa. Misalnya contohnya kayak aku buat di sprite-nya ini ada dia ngusung fitur gerak, Mister. Jadi gerak itu ada di blok ini. Nah, jelasin geraknya seperti apa, pakai tombol apa, ketika dipencet ini nanti seperti apa, kayak gitu. Selain itu, Mister, aku juga pasang prosedur obstacle. Aku pasang juga di bagian playernya. Jadi nanti kalau nyentuh ini dia akan kirim pesan ke sini dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Tapi cukup satu sprite aja ya, nggak usah 2 sprite, 3 sprite, nggak usah semuanya. Gitu ya, kebayang ya? Nanti akan Mister coba pandu deh. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang nanti Mister coba pandu. Bagian ininya gimana gitu ya. Oke, Amel, siap? Kebayang yang akan dipresentasikan nanti? Jadi kita sekuensialnya jelas. Kita coba berlatih mulai dari basic, kita biasakan sekuennya itu jelas, mulai dari tujuannya apa, judulnya apa, tujuannya apa, kemudian cara mainnya gimana, kenapa kok pilih game ini gitu. Jadi semuanya ada latar belakang. Karena itulah yang penting dalam pembuatan game. Jangan sampai kita buat game tapi ini tujuannya buat apa ya? Ntar kita bingung nanti pada saat kita mau publish ke Play Store atau apa, ntar ini objeknya ke siapa nih, kan gitu. Kita mulai dari awal. Dari basic. Mister, itu slide-nya kok nggak kelihatan, Mister? Ya, Mister memang belum nge-slide. Ini tadi Mister karena koneksinya buruk, Mister matiin videonya. Nah, sekarang Mister coba ini ya, masuk ke Amel ya. Oke, Amel, silakan dipresentasikan untuk gamenya. Jadi kan ini tuh kan ceritanya kita itu harus kena apel, terus kalau bolanya jangan kena, kalau kena antar game over. Juga Langsung apelnya game over. jangan kelewat. Iya. Oke. Terus untuk judul gamenya apa nih? Judul gamenya lupa, belum dijudulin. Oke, nanti coba ini ya, ditambahin judulnya ya. Judulnya apa? Itu mungkin masukan yang pertama. Oke, terus tadi cara mainnya berarti kita menangkap si apel. Kita gerakin si mangkoknya pakai apa? Pakai mouse atau pakai arah nih? Gerakin si mangkoknya itu dia kita pakai mouse atau pakai arah? Pakai mouse. Oh, pakai mouse. Mouse-nya digerak-gerakin aja kayak di hover gitu ya? Iya. Oke. Terus apelnya juga jangan kelewat sampai kena garis merah. Nanti kalau garis merah juga sama game over. Apelnya kalau lewat garis merah game over. Iya. Oke, tapi kalau si bolanya lewat garis merah nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sekarang terus apa tadi lagi? Coba dijelaskan code yang digunakan untuk sprite yang digunakan apa aja nih? Ada berapa sprite nih yang digunakan? Terus perannya masing-masing. Ini yang bagian sprite 1 ada ini. Oke, ada si playernya itu si mangkok itu. Kemudian ada apple, line-nya. Oke. Sama bola. Sekarang Mister mau tanya dulu terkait dengan sprite ya. Kenapa kok Amel berpikir perlu dikasih line? Line yang warna merah. Biar apa? Iya. Biar lebih hati-hati mainnya, biar enggak gampang, biar enggak mudah-mudah banget. Kalau kita pakai ini touching edge, kira-kira sama aja nggak hasilnya? Jadi nggak pakai line, tapi ketika si apple-nya itu touching edge di bagian bawah, nanti dia meninggoy. Kira-kira kayak gitu bisa apa enggak? Enggak. Kenapa? Mister mau tanya. Soalnya kan ini dianya tuh harus bersentuhan dengan sprite, gak bisa bersentuhan dengan background. Kalau ntar dia bersentuhan sama background gak bisa jalan. Bersentuhan sama backdrop.
Backdrop itu yang mana tuh? Yang gambar hati itu ya? Ya. Maksud Mister itu touching edge yang touching bagian pinggir-pinggirnya layarnya. Bukan touching ke backdropnya, touch yang ke bagian pinggirnya. Menurut Amel, kalau Mister menghilangkan yang merah, kemudian terus Mister menggunakan sensor touching edge, kira-kira bisa apa nggak menggantikan yang merah? Menggantikan yang merah itu belum pernah coba. Tapi kalau dari bayangannya Amel gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, ya bener sih. Kalau yang kalau dari bayangannya Amel udah bener tuh. Mister mau ngecek aja pemahamannya Amel. Jadi edge itu dia itu juga berlaku hati-hati ya. Edge itu tuh nggak cuman bagian bawah, nggak cuman bagian kiri, tapi seluruh kanan kiri atas bawah. Kalau kita lihat di cara munculnya punyanya Amel yang di setup, apel sama si bola itu munculnya juga dari atas dan dia menyentuh edge. Jadi kalau nanti kita setup touching edge, dia akan langsung game over semua. Bayang ya? Jadi itu alasannya, makanya udah benar tuh. Jadi warna merah di bawah itu tuh bukannya kita cuma pengen nambah spread aja deh gitu. Enggak, bener banget. Kalau enggak, nanti kita nggak bakalan bisa kontrol sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal, yaitu muncul dari atas secara unlimited dan dia modelnya semacam kayak tembus gitu ya dari atasnya sampai ke bawah. Oke, good job. Bisa menjelaskan nih Amelnya. Terus selanjutnya terkait dengan code-nya. Mau jelasin code-nya mana? Yang bagian itu apa? Bowelnya, apple-nya atau bagian bolanya? Apa? Mau coba jelasin yang mana? Yang bagian bowelnya, Yang apa? Yang bagian mangkoknya atau bagian apelnya atau bagian bolanya? Apa? Yang mau dijelasin Amel, codingannya. Fitur yang diusung di codingan itu apa aja? Yang di codingannya itu ada ini apa, bendera hijau sama ini set nilai, tapi dia nggak berfungsi juga akhirnya kalau udah kelamaan. Sip. Udah. Oke, Yang nggak jadi sengaja yang paling jadi kita mau jelasin Amel mau jelasin yang bagian apelnya ya. Oke, dimulai dari yang bendera hijau ini. Ceritanya ngapain nih? Bendera hijau ini ada 3 nih punya Amel ya, sampai 3 yang dipakai. Yang pertama dulu dulu. ada 4 tapi tadi hapus. Oke, mulai dari atas dulu deh. Yang atas itu gimana? Itu ngapain sih bendera hijau yang pertama? Amel nyetik Yang bendera hijau pertama itu tuh ceritanya tuh untuk diantar jatuh ke bawahnya. Itu ini aja. Nah, ini untuk ukuran jatuhnya. Terus ini juga untuk pas randomnya, jadi itu tetap di kayak sembarangan aja gitu. Oke. Ini teman-teman kebayang ya, untuk yang lain Amel menggunakan go to random position, tapi dia tetap mempertahankan Y-nya statis di 180 dengan cara menggunakan komen kedua set Y-nya 180. Kebayang ya? Jadi kalau random position itu sebenarnya nggak langsung pasti di atas itu bisa ngaca, itu Y-nya bisa di bawah, di atas, di tengah. Cuman Amel tetap mempertahankan dengan menggunakan set Y-nya. Itu cara yang cara lain selain yang kemarin Mister ajarin tuh. Nice, eksplorasinya udah bagus tuh. Jadi kemarin kalau kita gunakan yang seperti contoh di PowerPoint yang udah kita pelajari di pelajaran, kita hanya menggunakan go to X-Y aja. Y-nya kita buat statis, X-nya kita buat random. Ya kan? Nah, sekarang ini punya nih teman-teman sama semuanya, punya Amel ini punya cara yang berbeda. Bener Mister, bener, nggak ada masalah. Inilah contoh yang Mister bilang. Algoritmanya aja kita pegang, implementasi code bebas. Yang penting jangan sampai merusak tujuan dan algoritmanya. Kayak punya Amel ini nggak ada masalah. Toh juga masih sama, masih dapat. Gitu ya. Good, nice Amel. Terus kemudian yang bendera hijau yang sampingnya ada go to random position lagi set 180. Itu gunanya apa? Itu gunanya untuk biar untuk ntar ke atasnya jadi tuh kayak gimana gitu, jadi untuk ukuran atasnya untuk ntar dia spawn lagi.
Oke, kalau yang di bagian bendera hijau kanan itu sama yang bendera hijau yang kiri yang ada di if y position itu bukannya sama ya, Mbak? Itu biar lebih, nggak tahu sih, tapi kalau dari tutornya kayak gini. Sebenarnya beda. Komennya mirip, tapi maksudnya beda. Kalau tadi penjelasan Amel itu maksudnya gini ya teman-teman ya. Yang di bagian bendera hijau yang kanan, yang pertama itu, dia adalah untuk set inisiasi awal. Ingat penempatan awal pada saat kita selalu mengerjakan di automatic check selalu dibilang penempatan awal, misalnya ketemu kayak gitu. Itulah penempatan awal supaya apa? Posisi di awal si Apple itu tuh udah random. Kita udah nggak bisa nebak itu. Apakah di kiri tadi? Masa di kiri pas di play lagi udah pindah ke kanan, udah pindah ke tengah dan sebagainya. Jadi yang kanan ini bendera hijau mirip tapi tak serupa tujuan algoritmanya. Yang kanan itu tujuannya untuk ngerandom pas penempatan awalnya. Kalau yang kiri merandom pada saat dia dikirim ke atas. Ya, terbayang ya teman-teman ya. Hati-hati. Jadi inilah kalau kita selalu memegang algoritma, selalu memegang tujuannya, kita aman nih, mau dibuat kayak manapun jalan. Kita tahu maksud tujuannya. Oke, terus terakhir yang bagian bawah. Kebayang ya teman-teman semuanya ya. Kalau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain, silakan ya. Nanti ini kita akan coba jelaskan lagi. Yang terakhir. Yang bagian bawah. Yang bagian itu bendera hijau. Ini tuh slide satunya Slide biar satu ntar sih? tuh Oh, dia tuh keranjangnya. kalau ya keranjangnya biar ntar pas dia lewatin tuh gak nembus. Terus juga ini untuk suaranya ini juga sama nih apa random nama setiap. Oke, nice, good job Amel, nice, mantap. Nah paling sarannya yang kedua Amel supaya nanti juga buat yang apa ya istilahnya buat variasi gitu ya, bisa ditambahkan. Kalau tadi kan judulnya masih belum ada ya, ntar coba ditambahkan. Coba nanti kalau buat variasi, nanti kalau pas kita udah masuk ke dalam variabel itu bisa tuh diteruskan. Kan di variabel nanti juga akan ada project, ya kan? Coba bisa diteruskan nanti misalnya nanti setiap masuknya apel nanti akan menambahkan nilai skornya berapa, kemudian nanti pada saat ketentuan skornya berapa, misalnya 10 atau 15 akan next level dengan tingkat kesulitannya lebih, seperti yang kayak di dashnya punyanya Delvin tadi, kurang lebih gambarnya kayak gitu. Tapi good job untuk yang sekarang, mantap Amel, makasih ya Amel. Sama-sama. Oke, nice. Untuk yang lain gimana? Ada yang mau jadi masukan ke Amel untuk teman-teman yang lain? Za, Adrian. Oh, oke, Adrian Resen. Ada yang mau disarankan ke gamenya Amel? Delvin, Faris, Kenzi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, coba sekarang masuk ke yang Adrian. Ya, silakan Adrian presentasikan gamenya. Konsepnya sama kayak tadi ya, mulai dari judul, kemudian cara mainnya gimana, terus apa lagi tadi? Jelasin salah satu sprite-nya. Nanti akan Mister ada tanya jawab juga ya dengan Mister atau dengan teman-teman yang lain. Terus jelasin salah satu code-nya yang di sprite, dan terakhir itu apa tadi ya? Apa tadi? Lupa deh. Oke, ntar kita sambil jalan supaya biar inget nanti. Nah, sekarang Adrian silakan. Gamenya apa nih? Kemarin sudah sempat di-spill ya, yang di pertemuan awal. Jadi ini adalah game Super Mario yang kita kendalikan dengan bisa dengan up arrow bisa untuk lompat, right arrow untuk maju ke depan, down arrow itu buat nunduk, dan left arrow itu buat mundur. Dan kalau juga bisa kalau pakai WASD, W untuk lompat, D untuk maju, S untuk nunduk, dan A-nya untuk mundur ke belakang. Oke, berarti kontrolnya ada dua ya, bisa pakai arrow, bisa pakai WASD. Iya, benar. Oke, Mister itu di remix. Mister itu di remix. Itu di remix.
Iya, di remix nggak masalah. Mau di remix nggak apa-apa. Mau dimodifikasi harus atau tapi kan kondisinya ada yang harus dimengerti di remixnya ya. Makanya nanti kita akan coba clearkan semuanya ini gimana idenya. Yang penting tadi itu ya, Mister akan melihat bagaimana teman-teman membuat gamenya itu tahu alurnya, tahu bagaimana implementasi code-nya. Karena nanti kedepannya pada saat memang teman-teman jadi game developer itu bisa macam-macam tuh code-nya, bisa mana-mana. Tapi yang jelas di bagian implementasi, di bagian algoritmanya kita harus tetap pegang tuh, jangan sampai kemana-mana. Karena kalau itu nanti udah keluar jalur, biasanya sebenarnya itu nanti akan banyak ditemuin bug misalnya ya, atau ditemuin beberapa hal yang tidak sesuai dengan klien dan sebagainya, atau usernya jadi user experience-nya jadi kurang. Nah, jadi Mister di sini akan mencoba melihat secara umum, nggak ada masalah mau di remix boleh, mau dimodify boleh, mau dari awal pun, dari scratch pun juga boleh, nggak apa-apa. Maksudnya scratch itu maksudnya dari awal ya, dari kita menyusun dari awal, nggak apa-apa. Ya silakan Adrian dilanjutin. Jadi memang mungkin ini agak diremix sedikit sih Mister. Nanti Nah, jangan lupa ya kalau judulnya dibuat ini, jangan M4 L5 Group Project. Nanti dicoba dikasih judul ya. Jadi di sini beberapa mungkin ada di sini ada kode rasio sedikit Mister. Di sini. Dan di sini. Lalu di sini kan ada, di sini ada buat yang ini, yang Mario kan di sini ada 2, yang Mario di sini yang buat dalam permainannya. Kalau yang Mario yang ini cuma awal-awalannya doang Mister, yang gambar di sini. Oke. Sini mapnya juga banyak Mister. Ada tambahan-tambahannya juga sini. Berapa level yang ada di sini Jadi, sekarang? Level itu kalau nggak salah itu ada kira-kira lebih dari 5 deh Mister. Oke, terus Jadi lanjutin. Jadi masuknya tuh dalam game ini kita jadi kalau buat masuk ke game ini kita harus klik space Mister. Klik space. Dari posisi map masuk ke gamenya di space ya, pencet space ya. Iya. Di sini kita biasa arahin dengan arah biasa Mister. Oke. Di sini gak ada ituannya Mister, biar jadi bisa lebih besar. Kalau kena ini kayak kalau udah besar, jadi kita di sini aman Mister. Oh ya, jadi kecil. Jadi kalau kita misalnya kan? kita udah dapat jadi pembesarannya, kita jadi bisa jadi kalau udah dapat besarannya, jadi kalau misalnya kita kena satu musuh, kita bakal cuma ngecil, nggak langsung mati Mister. Oke. Di sini ada yang kurang nggak Mister? Kalau secara tampilan gamenya udah cukup bagus. Nah sekarang coba dijelaskan salah satu sprite aja yang ada di gamenya. Yang ada di gamenya. Kalau yang ada di gamenya sih, kalau ada yang paling panjang Mister, yang ini kelihatannya sih pendek Mister, tapi kalau dikecilin, ampun. Jadi tuh kalau ini yang pakai di dalam gamenya ini jadi kenapa Mister? Yang Mario yang kecil tadi yang di dalam gamenya apa yang di map? Yang kecil itu? Yang kecil tuh yang tadi tuh, yang ini yang pakai Mario biasa Mister. Oh iya. Yang kodenya. Jadi di sini ada operatornya juga.
operatornya pakai yang N Mister kalau yang di Mario di sini. Lalu tambahin variabel di sini Mister yang nah ini ya Mister, yang ini. Ini tambahin variabel di sini Mister. Oke. Lalu Ini, kenapa? Lalu di sini kan udah ada operator yang variabelnya ini sama angka. Ini variabelnya ini lebih, ya ininya pakai ituan simbol lebih kecil daripada minus 4.561. Oke. Ini scroll X ya. Iya, Mister. Oke. Terus untuk scroll X-nya sendiri itu sebenarnya dia menggambarkan apa sih? Variabel apa sih? Nyimpen apa sih dia? Scroll X itu kira-kira nyimpen apa tuh? Dan dia sampai 4.000 harus lebih kecil dari minus 4.561. Mister mau tanya, kira-kira di scroll X itu dia variabelnya sebenarnya nyimpen apa sih? Kan banyak nih, maksudnya kayak misalnya kayak skor itu ya nyimpen poin Mister. Misalnya aku nangkep apel, kayak contohnya si Amel tadi ya, aku nangkep apel Mister, jadi ada skornya naik. Nah sekarang kalau yang scroll X ini kira-kira dia nyimpen apa ya, dan gunanya apa sih? Dia apa tuh kok dia mungkin kalau di sini buat, jadi kan tadi kan ada yang tadi kan kalau misalnya dia dapat alat pembesar kan, jadi dia kalau misalnya langsung kena musuh dia akan mengecil dulu, nggak langsung mati. Di sini Mister. Oh, menurut Adrian di situ ya, di sini. scroll X ya. Nah, Oke. Nah, saya coba ya cek ya scroll X. Kalau scroll X mungkin kenapa? Mau tambahin? Mungkin sih gitu Mister kalau scroll X. Oke. Scroll X kalau menurutku sih gitu. Oke, nice. Apa? Yang penting kita coba dulu ya, dicoba untuk berusaha menjelaskan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk yang scroll X, Mister akan coba meluruskan lagi terkait dengan apa yang dimaksudkan penjelasan Adrian. Di scroll X ini sebenarnya menandakan bukan terkait dengan proses perubahan si Mario-nya, tapi lebih ke arah bagaimana pergantian layar ketika si Mario itu berjalan ke kanan. Kan kalau tadi dimainkan Adrian, teman-teman lihat nggak? Ada lihat nggak semua? Kalau Mario itu berjalan ke kanan, mapnya kan juga ikut berubah kan? Jadi sekarang ada naikan, sekarang terus ada rintangan yang harus dilewati, kemudian ketemu yang namanya musuh dan sebagainya. Itu sebenarnya itu scrollnya. Jadi kayak kita itu makanya dinamakan scroll X karena dia akan menggeser si area permainan itu ke kiri atau ke kanan tergantung dari pergerakan si Mario. Itu nanti akan masuk ke dalam variabel clone sebenarnya. Kalau kita mau masuk ke dalam variabel clone yang udah nanti di beberapa modul ke depan, nanti kita akan juga belajar terkait dengan hal tersebut. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita akan coba di sini kita melihat beberapa eksplorasi yang dilakukan oleh Adrian. Jadi sudah masuk ke dalam variabel scroll X, di mana scroll X itu sebenarnya dia menggambarkan luas dari area X-nya. Nah itu ya. Jadi variabel itu bisa macam-macam. Nggak cuman dia bisa menyimpan variabel poin saja atau variabel life saja, tapi bisa juga menyimpan posisi dari masing-masing layar yang ada. Itulah kenapa kok namanya scroll X, karena dia scrollnya ke kanan. Kalau ada juga yang pernah main game pesawat, misalnya kayak space shooter yang musuhnya datang dari atas, kemudian kita dari bawah bergerak ke atas itu. Nah, itu juga pakai scroll Y, bisa juga. Jadi di clone. Nanti ketemulah misalnya bos lah, entah ketemu nanti prajuritnya yang lain dan sebagainya. Jadi itu macam-macam penggunaan dari variabel. Oke, nice, good job Adrian. Terus tadi yang terakhir apa ya tadi yang Mister lupa ya? Tadi udah bagian coding udah dijelasin. Terus apa lagi yang kurang ya? Kira-kira? Atau ada pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait dengan project yang telah dibuat oleh Adrian? Ada? Atau masukan?
Nah, untuk semuanya, Mister mau coba sampaikan kembali, project ini boleh nanti diteruskan ya. Misalnya nanti pada saat ketemu variabel mau diteruskan lagi dengan menggunakan variabel-variabel yang lain. Boleh, nggak apa-apa. Contohnya kayak punya Amel tadi. Punya Amel tadi belum ada variabelnya, nanti pas waktu project selanjutnya, ambil aja project itu, kemudian tambahkan dengan beberapa variabel sesuai dengan apa yang udah kita pelajari. Dan jadi permainan juga jadi akan tambah seru dan sebagainya. Jadi tujuannya lebih ke arah membuat proses interaktif gamenya lebih dapat. Oke, good, nice, Adrian, thank you. Ada yang mau ditambahin ini selain Mister? Teman-teman yang lain nggak ada? Udah. Nah, nanti untuk Adrian ketika melakukan remix atau modifikasi dan sebagainya, coba nanti dipelajari lebih dalam lagi supaya nanti bisa dapat tuh eksplorasinya. Adrian itu udah bagus, tinggal nanti mungkin pembelajarannya aja coba dilihat lagi ya kan, pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya ada yang bingung nanti boleh tanya-tanya, nggak apa-apa. Oke, Adrian. Iya, Thank you, Mister. Adrian. Sip, mantap. Selanjutnya Delvin, are you ready? Ya, Mister. Oke, silakan. Ntar Mister highlight. Yang lain bersiap nggak bisa ya. di- Za, Faris, sama Kenzi. Jadi Amel Sebentar, sudah. ini masih project Mister sendiri. Oke. Ini Sekarang sebentar, Mister. ini dia. Oke, silakan Delvin untuk dipresentasikan. Kan ini nih. Udah jelas, Mister, suaranya? Sudah, aman. Ini sprite-nya cuma ada 2, boleh nggak aku jelasin semuanya? Boleh, Atau- boleh banget. Boleh banget, nggak apa-apa. Aku buat dulu ya. Nah, jadi ini repeat until touching spike, change score by 1 nih. Ini bikin dia jadi kayak gini nih. Tuh. Lihat skornya kan? Tuh, lihat skornya. Dan dia bertambah terus sampai dia nyentuh si spike. Jadi nih, tadi aku nyentuh spike. Nah, terus habis itu dia berhenti namain skornya. Oke, ya. Terus habis itu space key buat lompat. Nah, ini repeat 10, change dia by 13. Terus wait 0,5 second, repeat 10, change dia by 13. Turn 90 degrees. Repeatnya itu biar bisa smooth gitu animasinya. Oke, good. Nah, terus habis itu nih, when green flag clicks, set score to 0, setnya tuh 57. Terus habis ini, nah ini kan dianya 57 nih, Master perhatiin. Nah, ini skornya nih awal-awal nih 0, tapi ini kadang-kadang nggak nge-lag sih. Ini mesti 2 kali pencet bendera hijau baru habis itu normal. Kalau Nah. kenapa kok harus pencet bendera hijau 2 kali? Karena kalau sekali dia masih ke bawah yulusnya. Gak tahu kenapa. Kalau maksudnya gimana nih, coba yulus dulu. Misalnya ini kita lulus nih, terus itu nggak ke bawah tuh, udah bagus. Ketika dia yulus, dia stop all apa enggak? Dia lulus stop all. Dia bilang yulus dulu baru stop all. Oke. Terus kalau klik bendera hijau, dia apakah muncul lagi yulusnya enggak kan? Tuh enggak. Enggak, tapi tadi lagi sih. Mungkin tadi ngekliknya sebelum stop all, terus diklik bendera hijau. Ya apa enggak? Jadi seakan-akan kayak double. Sebenarnya nggak double sih, itu udah bener. Cuman karena memang urutan sekuensialnya seperti itu. Tuh tadi. Coba nanti. Tadi ada tulisan yulus. Pencet bendera hijaunya kenapa? Tadi kalau punya yang waktu main di ini di gamenya Delvin tadi, Mister klik bendera hijau cuma sekali sih. Touching spike dan kayak nggak bersalah. Yang forever ini, forever ini
aku tabokin mukanya. Jadi Tabokin. kalau dari yang gamenya, untuk yang main gamenya, main playernya ini, kalau Mister lihat nggak ada masalah sih di bagian ininya, di bagian apa itu namanya, codingnya. Nah sekarang spike-nya nih. Nah Oke, ini when dia kan spike nih, terus habis ini switch kostum to spike biar dia bisa ke kostum pertamanya nih. Rapid pick random 1 to 5 next kostum nih. Ini ke bawah nih. sebentar. Kok punyanya Delvin kayak ini nge-freeze nggak ya, teman-teman melihatnya? Tuh ini diawalin dengan ini yang susah nih. Ini susah. Kalau triple spike. Nah ini gampang nih yang ini nih. Bentar Delvin, bentar. Ini punya Delvin. Halo, tes suara Mister kedengaran nggak? Ini si spike-nya nggak kedengeran, Mister. Kedengeran ya? Bentar. Gambarnya Delvin nge-freeze nih. Masa sih? Bahkan bukan YouTube-nya ngelayang dong. Sebentar. Yang lain bagaimana melihatnya yang di layarnya Delvin? Layarnya gelap, Mister. Lah iya makanya. Nggak ada. Layarnya gelap. Layarnya gelap Delvin. Layarnya gelap. Bukan ada di situ. Sebentar. Tahu? Karena koreksi aku yang paling buruk Indonesia kali. Ya. Coba di ini screencast ulang. Coba dimatiin dulu screencastnya. Habis itu screencast ulang Delvin. Oke, dimatiin. Habis itu soalnya suaranya Delvin clear, masih jelas. Takutnya error aja di platformnya. Sudah jelas? Sebentar. Sudah jelas? Nah, udah masuk. Nah, sekarang coba lagi di share projectnya. Nah, udah masuk nih. Di error platform nih. Tapi kayaknya aku lupa nambahin sesuatu deh. Apa tuh? Sebenarnya ini nih, blok ini yang aku lupa tambahin. Ini apa sih, sprite edge-nya ya? Sprite spike-nya ya? Buat spike-nya tuh harusnya kayak gini, aku lupa tambahin kostum. Nah iya, tadi tuh Mister mau nanyain ini loh. Tapi udah diperbaiki ya, udah gak apa-apa. Tadi kayak gitu, harusnya kayak gini. Iya benar. Jadi kalau kayak gini kan user nggak bisa nebak nih. Kalau yang tadi Mister mainin pertama, yang selalu muncul adalah spike jumlah 3. Dan itu munculnya cuman di randomnya di bagian pertama doang kan. Kalau nggak salah di kodenya di awal yang sebelum dimodifikasi. Jadi dia di awal kalau munculnya 3 ya udah 3 terus tuh. Nah, jadi Mister waktu ngikutin permainannya ya udah statik aja kan. Kita tinggal ngikutin ritmenya aja. Tapi kalau beda-beda kayak gitu tadi, ada 3, ada 2, balik lagi 2, 1, 3, 3, 2 dan sebagainya. Nah, itu lebih make sense tuh untuk ini apa itu namanya? Model time trial kayak gini atau banyak-banyakan high score. Oke, good. Terus lah mana ininya? Gambar projectnya dari Mister masih mau tanya-tanya dulu nih. Yang punya Delvin mana project kita tadi? Ini Oke, coba masuk ke into projectnya lagi. project dan Yes. habis itu iya. Aku kayak lupa nambahin sesuatu lagi selain next kostum. Tapi itu berhubungan dengan next kostumnya. Dan ini adalah jeng. Nah itu dia. Dan itu dia yang aku lupa. Tuh. Nah, terus habis itu
Gua kan langsung ya. Ya, satu. Ya. Kenapa tadi itu kok nyangkut? Atau gara-gara si ini uang dan keluarga asli. Lulus. Coba kenain Bedanya ke apa? spike-nya. Pernah nggak bilang lulus? Oh, udahlah, lupakan saja. Oke. Nggak apa. Oke, nice. Kalau yang punyanya Delvin sebenarnya udah oke nih. Tadi pakai yang posisi awal tadi udah oke. Nggak terlalu banyak bug yang terjadi. Cuman memang pada saat kita kalah, nah itu agak terlihat ada delay kan tadi yang disampaikan Delvin. Dia ngomong dulu, habis itu setelah itu dia baru stop all. Nah kalau saran Mister, kalau di scratch ya, ini terutama di scratch. Kalau yang di tempat lain yang kita ngomong Python, Unity dan sebagainya, dia memang punya namanya itu multi threading. Nah di scratch itu dia juga multi threading punya. Forever-nya buat atau kalau enggak buat broadcast. Jadi nanti untuk saran ke Devin ke depan misalnya kalau mau stop dan kita mau ada kalimat seperti ini misalnya YouTube ada percakapan dan sebagainya itu gunakan broadcast. Jadi pada saat kita gunakan broadcast itu akan lebih fleksibel. Contohnya misalnya kayak gini tadi di broadcast misalnya loss gitu kan misalnya itu kalah gitu ya. Nanti di broadcastnya Delvin bisa hentikan dulu itu di bagian mana itu forevernya, seluruh forever yang ada di sprite ini akan dihentikan menggunakan other script, stop other script in this sprite. Tinggal yang punyanya Delvin yang terkait dengan stop all aja. Ya, itu akan lebih smooth tuh nanti. Nah ini bisa dieksplorasi lagi. Ya udah oke. Nah terus untuk mau berubah kalau mau merubah dia jadi random untuk bagian ininya apa itu namanya bagian mana ini spike-nya. Nah itu bisa gunakan yang tadi bener tuh pick random. Cuman nanti perlu dibuat smooth lagi pick randomnya supaya nanti dia nggak mengganggu jalannya lompatannya si ininya si playernya. Ntar malah jadi bug nanti malah. Tapi nggak apa, everything is okay, no problem, bagus Mas Yan, udah keren, mantap. Ini sprite-nya dan semuanya ini ya, gambar-gambar sendiri ya, Delvin ya? Ada apa? Gambar sendiri ya, buat sendiri ya? Iya, buat sendiri. Ya, Buat sendiri, tapi jarum-jarumnya aku nih praktis ini nih. Pakai upload sprite. Oke, aman. Apa aman? Jarum-jarum. Oke, no problem. Paling nanti Delvin kalau mau lebih seru lagi, pas waktu kita belajar clone, nanti dibuat modelnya spike-nya ini bisa berjejer, kemudian bisa ada jarak. Itu nanti pas waktu kita belajar clone gak apa-apa nanti bisa dilanjutin masa Mister. Jadi gamenya Delvin ini sama model gamenya Amel itu bisa nanti dibawa terus sampai ke bagian clone bagi yang memang masih kondisinya menyesuaikan dengan materi ya. Tapi kalau sudah lompat udah menggunakan variabel udah menggunakan clone dan sebagainya ya sudah tinggal dimodifikasi lagi aja ditambahkan fitur-fiturnya. Oke, good job Delvin, nice. Oh ya untuk Amel tadi jangan lupa di share ya di community sama di kelasnya supaya ini bisa dilihat dan dimainkan oleh teman-temannya. Kalau nanti ada yang perlu diperbaiki atau ada saran langsung komen aja ya di bagian komennya ini komennya gamenya. Oke, thank you Delvin, good job. Tinggal nanti diperbaiki lagi, disempurnakan lagi pada saat project selanjutnya. Nice. Sekarang Mister coba on cam lagi ya. Nggak sengaja pencet kok resetnya Mister. Kenapa? Kenapa Delvin? Nggak sengaja pencet reset. Oh, nggak masalah. Oke, kirain tadi mau nanya. Oke, Adrian udah, Amel udah, Delvin udah. Nah sekarang Fairis sama Kenzi. Mana aja?
Sekarang Faris sama Kenzi. Mau Faris dulu atau Kenzi dulu? Halo, Faris, Kenzi. Tes, tes. Oke, Faris mau presentasi atau ada yang masih mau diperbaiki dulu? Dan Kenzi, apakah udah siap? Faris siap? Siap. Oke, nice. Suara Mister jelas ya. Alhamdulillah nih, koneksi Mister udah agak mendingan. Oke, silakan Faris untuk share screen-nya. Nanti Mister akan highlight punya Faris. Oke, ini udah masuk Faris, share screen-nya. Udah bagus. Udah Mister. Ya, sekarang coba dijelasin dulu. Ini gamenya namanya apa? Cara mainnya gimana? Yep. Oke. Nama gamenya pelaut Mister. Pelaut. Oke. Penyelam maksudnya. Nah, baru mau tanya Mister. Tadi udah mau Mister simpen loh jadi pertanyaan. Kenapa kok pelaut? Padahal ini gambarnya penyelam. Oke, dari revisi. Penyelam. Oke, terus sekarang tujuannya apa nih si game ini? Dia mau ngapain aja? Nanti dia gimana? Kita mencari harta karun. Habis itu. Lalu ke itu itu pasti ke batan yang warna hijau. Habis itu ada hiu kayak gini. Bentar. Ini harta karunnya yang tongkat ini diganti. Ininya diganti dulu Mister jadi forever. Oke. Habis itu pas sudah ke batu satu ada hiu lagi kehalangin kita buat dapat uin. Habis itu kita harus hindari biar kita mati. Kalau kena hiu nanti langsung meninggal. Ya nanti kita, ya langsung mati. Oke, ada berapa level Faris ini? Kalau gak salah mah tadi ada 5, ada 3. 3 level. Ini 1, hitungin gitu ya. Ini 2. Ya ini 1. Oh, ini 1. Ini 2. 2. Terus ini ceritanya ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Nah, kita harus ke bintangnya. Nanti kalau ke bintangnya nanti langsung kita bos. Wah, itu Woi, itu curang. Itu curang. Tadi dia nyelam sampai ke tanah. Apa itu? Shortcut itu Mister. Iya nih. Wah, developernya mentang-mentang tahu celahnya dia langsung ke tanah aja ya. Boleh. Iya, cheat banget. Ada peraturannya, Miss. Iya. Ini kayaknya Mister bakalan ngomong terkait dengan peraturan nih nanti ini. Ini udah menang ya berarti ya, udah win ya. Oke, nice. Ya. Oke, good job Faris. Waduh. Nah, tadi kalau untuk yang belum selesai ya Faris menjelasinnya. Ini tadi kan udah dijelasin cara mainnya, terus caranya tadi adalah tujuannya untuk mendapatkan harta karun ya. Sekarang coba jelasin code-nya. Coba ke code-nya sekarang Faris. Codingannya mana? Nah, jelaskan salah satu aja. Yang mana? Yang Transfer player. duanya. Yang player. Ya, silakan. Player nanti show habis itu si drop to underwater 1. Lalu nanti setelah nanti up around dan around. Habis ini buat jalan ke kanan kiri atas bawah. Habis itu nanti di underwater 2 nanti dia habis itu nanti kalau udah tahu swim nanti ke underwater 3. Kalau tahu
Touching Star nanti ke Underwater 4. Nanti Touching Star 2 nanti mati. Habis itu kalau Touching Star hide. Habis itu pas Touching Driver 2 invite drop to party. Ini kayaknya codingan yang lain ya, Mister. Ya, itu touching diver 2 itu diver 2-nya yang mana? Party itu yang kristal, Mister. Habis itu kalau touching octopus nanti high, pas di Underwater 3 kita bertemu new spesies lain. Di Underwater 4 kita ketemu harta karun, ayah kita hindari final boss. Di party kita menang. Udah ya, Mister. Oke, bentar. Tadi kalau kena shark kan game over ya. Kalau dari yang penjelasan Faris tadi, ya kan? Ya. Game over itu Ya, berarti yang dimaksud game over di sini sama Faris itu menghide si playernya. ya, Iya. Oke. ya. Nah, kalau di real game, kalau yang namanya game over itu semuanya stop. Semuanya berhenti bergerak. Jadi gampangannya loopnya selesai semua, nggak ada lagi yang aktif, mau itu enemy, mau itu apa, kalau ada harta karunnya gerak-gerak juga animasinya berhenti, semuanya berhenti, nggak cuman hide, Haris. Jadi kalau saran Mister yang pertama terkait dengan alur permainannya itu dibuat sesuai dengan algoritma yang sudah dibuat Faris, yaitu artinya game over. Game over itu artinya stop semuanya. Jadi Faris tambahkan nanti perlu menambahkan komen yang namanya stop all. Nggak cuman hide saja, karena kalau hide saja nanti itu si memori tetap berjalan. Nah efeknya ke situ, kalau memorinya tetap berjalan dan kita nggak sadar kemudian kita pencet home, memorinya akan kepakai terus sama si game tersebut. Nah, bisa jadi komputernya nge-lag atau HP-nya nge-lag dan sebagainya, tergantung dari device yang dipakai. Jadi hati-hati untuk teman-teman semuanya juga, namanya game over itu stop all ya, nggak cuma sebagian, karena ada beberapa program juga, ada beberapa contoh di community itu, Mister coba cek itu dia modelnya yang di stop hanya sebagian. Jadi misalnya cuman playernya aja di stop, dia nggak bisa bergerak memang, tapi yang lainnya enemy-nya bisa naik turun masian, dan ada yang cuman di hide tapi dia bisa bergerak. Pernah nggak nemuin dia kondisinya udah pindah level tapi enemy-nya itu masih bergerak? Kalau kita diklik sprite enemy-nya masih bergerak, itu hati-hati, bisa bikin nge-lag. Apalagi kalau udah codingannya banyak, memori yang dipakai banyak, itu hati-hati, bisa bikin nge-lag nanti. Apalagi kalau udah masuk ke clone itu unlimited sebenarnya, tapi di Scratch untuk yang punya MIT itu ada batasannya. Tapi kalau pakai turbo wrap, turbo apa yang punya, yang kemarin sempat disampaikan sama Delvin tuh, Mister pakai itu, nyoba ngecek itu, dia lebih light, lebih enak lagi, dan bisa unlimitednya, bisa ke memorinya juga nggak terlalu makan banyak. Jadi sekarang Mister sudah berpindah dari Scratch ke turbo wrap. Lebih enak karena untuk multitasking dan sebagainya, buat contoh-contoh. Nah itu yang pertama ya Faris ya, jadi perlu menambahkan stop all. Kemudian yang kedua, kalau dia ternyata udah masuk ke dalam next levelnya, mau itu level berikutnya atau sampai ke win, kalau yang Mister lihat di sini ada kristal biru tuh di bagian bawah. Nah itu harusnya muncul apa hilang kalau udah di win? Muncul aja. Nah itu padahal bagian dari level sebelumnya, betul nggak? Kalau secara ini alur dari permainan, ketika itu merupakan bagian dari sebelumnya, kemudian kita next level, biasanya kalau ini perpindahannya screen itu dia nggak akan muncul langsung di bagian muncul di awalnya, tapi kalau dia simultan muncul, bisa jadi contohnya kayak enemy. Nah tapi kalau treasure kayak ini modelnya harta karun atau nanti kita nyari poin, biasanya dia akan hilang, Faris. Jadi mungkin saran yang kedua, lebih dirapikan lagi terkait dengan prosesi dari setiap perpindahan perpindahan dari level-levelnya dan
sprite-nya. Nah sekarang Mister mau coba cek, coba dimainkan lagi, bendera hijaunya diklik, terus Faris masuk sampai ke level ketiga yang ada hiu hidung botol ya kalau nggak salah ya. Oh iya, Coba di ini lagi, di play lagi. bentar Mister. Oke, coba di play lagi. Mister mau cek. Masuk ke bagian yang ini dulu. Oh, jangan full screen dulu, yang biasa aja. Jadi Mister mau cek aktivasi kodenya sudah pas apa belum. Nah ini kan yang hiu ya, hiu biasa. Coba nanti masuk ke bagian dapetin WN-nya dulu. Ini Dapetin WN-nya. Oke. Nah stop dulu. Coba Faris klik bagian sharp, sprite sharp. Jangan di stop. Maksud Mister jangan di stop di atas. Coba di play lagi. Terus masuk ke yang tombol hijau. Oke, terus ambil WN-nya. Oke. Nah, sekarang coba diamkan dulu. Faris nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah bergerak. Coba Faris pergi ke sprite yang tulisannya shark doang. Bukan yang shark 2, tapi shark. Sprite yang namanya shark. Klik. Nah, lihat nggak di bagian Y-nya? Teman-teman kelihatan nggak bagian Y-nya dia bergerak-gerak? Kelihatan di bagian Y-nya dia bergerak-gerak, padahal dia shark itu ada di level 2 yang tadi udah dilewati oleh Faris. Kelihatan bagian Y-nya bergerak? Kelihatan nggak? Faris kelihatan ya ada yang bergerak Y-nya? ya, Kelihatan ya? Nah, itulah yang tadi Mister sampaikan. Ini makan memori, Faris. Jadi hati-hati. Kalau memang udah tidak dibutuhkan, lebih baik di stop scriptnya. Jadi forevernya nggak bergerak lagi, forevernya nggak makan memori. Nah, kalau Faris lanjutkan lagi, coba ambil ke bintang. Ambil yang bintangnya sekarang. Gerakkan playernya, ambil bintangnya. aduh Mister. Iya. Kakak mati. Oke. Nah hidungnya. Oke, coba. Nah, masuk. Gue mati lagi. Tunggu. Hati-hati. Siripnya itu terlalu gede tau. Hati-hati. Nah, hati-hati. Oke, ke atas. Nah, coba. Berarti Faris jangan bergerak dulu. Coba klik shark 2-nya. Shark 2-nya, spread shark 2-nya. Ini Nah, itu dia. Bergerak lagi kan? Semakin banyak Faris nanti menggunakan forever, semakin banyak memori yang digunakan. Ada juga ya semuanya ya, teman-teman semuanya ya. Sebagai pengetahuan dasar, membuat game atau aplikasi apapun ketika kita berhubungan dengan forever, hati-hati. Dia akan selalu makan memori kita. Memorinya nggak dimakan cuman statis ya. Maksudnya nggak dimakan, oke ini butuhnya cuma 40. Enggak. Semakin dia banyak memori yang digerakkan, semakin banyak komen yang digerakkan, dia akan meningkat terus 40, 50, 60, 70 sampai suatu saat memorinya udah sampai bocor, maksudnya sampai atas, sampai maksimum, akhirnya nggak ketampung lagi. Kalau kita ngomongnya leak memori, bisa ngehang nanti ke komputernya, ke laptopnya. Itulah yang penyebabnya biasanya akhirnya komputernya jadi nge-lag, terus tiba-tiba force close, tiba-tiba blue screen kalau pernah kejadian, tapi jangan sampai lah kejadian. Nah itulah ya, jadi hati-hati ketika kita memprogram sesuatu ya. Jadi ini sebagai ini aja koreksi pengetahuan ke teman-teman semuanya. It's okay, tidak masalah. Sekarang kita buat seperti ini dulu sambil belajar, nanti kita sambil tahu nih pelan-pelan efek dari masing-masing komen itu apa. Jadi hati-hati. Oke? Banyak kebayang ya yang Mister maksud ya? Oke, nice. Mantap. Jam 8. Oh iya udah jam 8. Oke, sip. Thank you. Untuk yang lainnya gimana? Ada yang mau disampaikan untuk saran Faris ke depannya? Gak ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada, nanti Faris jangan lupa di ini ya, di share juga di community sama di Hall of Fame supaya nanti bisa dimainkan teman-teman semuanya. Bisa jadiin masukan juga ya, kalau nanti ada komentar dan sebagainya langsung aja komen di situ. Oke, thank you Faris, good job. Nanti disempurnakan lagi. Oke, nice. Sekarang next terakhir Kenzi. Wah, kayaknya kita hari ini rekor nih, bisa
pecah telur 8.30 kelar. Oke, gimana Kenzi? Are you ready? Bukan Mister, pecahin rekornya nih bukan 8.30 lagi kelarnya, 8.20. Kalau 8.20. Kita coba ya, bener nggak nih 8.20 ya? Kita coba ya. kalau mau ya terserah mau atau enggak. Kita cek dulu ya kan. Kita biasanya nanti kalau udah ngobrol-ngobrol kayak gini ngoding, biasanya Mister nih terus kadang kelupaan sesuatu jam dan sebagainya. Oke, silakan Kenzi. Ini gamenya apa dulu dijelasin? Nah, ini kebiasaan ya untuk semuanya juga ya. Biasakan ketika kita akan membuat game itu udah di-define dulu judulnya. Jadi kalau kita sama kayak kita mau merencanakan nih misalnya kan, aku mau buat cerita pergi ke pasar, ya kan? Nah, udah define dulu pergi ke pasar supaya apa? Pemikiran kita itu tetap pada proses yang udah kita dapatkan dari awal. Oh ya, ini proyeknya adalah misalnya kayak tadi menyelam. Jadi jangan sampai nanti kemana-mana akhirnya nanti nggak fokus ke dalam proyek dan tujuan kitanya. Oke ya. Jadi semuanya next, usahakan judulnya itu di-define langsung dari awal ya. Oke, silakan untuk yang Kenzi, judulnya dulu diperbaiki, ditambahkan dulu judulnya Kenzi. Apa ini judulnya? Bentar, Mister izin dulu mute untuk semuanya ya, untuk Faris dulu ya, mute dulu ya, supaya nanti nggak feedback suara Mister. Oke, Delvin, ada yang mau ditanyakan dulu? Raise hand? Belum ada? Atau pencet? Kalau kita sih kita masih bisa belajar, kita belajar variabel atau masih belajar operator kalau kita belajar sekarang, atau campur-campur. Habis belajar operator sekarang baru habis itu belajar variabel. Kalau di ininya di silabusnya kita setelah operator baru belajar variabel. Jadi nanti ini variabelnya minggu depan. Iya, minggu depan kita masuk mulai variabel. Tapi nanti dia biasanya kalau yang namanya variabel itu udah bersandingan tuh dengan namanya operator. Karena kita nggak akan bisa maksimal kalau nggak ada operator dengan penggunaan variabelnya kan. Contohnya kayak tadi deh, gitu kan. Untuk masukin skor aja, ya kita nggak mungkin kalau nggak ada operatornya, kemudian kita masukin variabelnya agak memaksakan diri ya. Jadi nanti kita akan coba di variabelnya itu akan mengaplikasikan hampir seluruh yang udah kita terima, kemudian kita tambahkan variabel. Jadi intinya gitu. Jadi jangan sampai lupa ya konsep-konsep dasar semuanya itu tentunya sebelumnya kita akan ini semua, kita akan aplikasikan semuanya di situ, mulai dari yang sederhana sampai nanti yang akan tipe-tipe kompleksnya. Oke, gimana ini Kenzi sudah siap untuk presentasi? Siap? Halo, suara Kenzi putus-putus atau suara kedengaran nggak yang teman-teman yang lain? Apa hilang suaranya? Halo, Kenzi. Iya. Nah, oke. Coba dijelaskan mengenai proyeknya, silakan Kenzi. Mister Highlight ya udah ya. Silakan dimulai. Ini gamenya apa? Tujuan dari gamenya ini apa? Misinya. Kemudian nanti silakan dijelaskan alur permainannya, terus codingnya, salah satu sprite aja. Yo, silakan Kenzi. Silakan dijelasin ininya, gamenya dipresentasikan. Ini kayak pinguinnya mau tidak kenal sama kristalnya. Oke. Selanjutnya kalau sudah misalnya berhasil melewati kristal, apakah nanti menang gitu? Ada kondisi lose win-nya?
atau seperti apa? Tanda menang langsung. Karena wabinya dekai gue sini. Karena kau di situ langsung mah hati kai kau hawa kuistonya kai di sini dan kau kai kuistonya di sini dan kamu di sini kau mah masih pergi ke sini. Oh, oke. Jadi dia nggak langsung mati, tapi dia balik ke posisi awal gitu ya, maksud Kenzi ya? Kalau kena kristal. Oke. Sekarang kalau yang kejadiannya misalnya dia sudah melewati seluruh kristalnya, apakah ini nanti gamenya sudah selesai menang atau ada next levelnya? Kenda menang aja. Udah menang aja. Oke, berarti ada kondisi lose win-nya ya. Coba sekarang mainkan, lewatin kristalnya. Mister mau cek bagian mana sih menangnya nanti? Nanti muncul tampilannya seperti apa kalau menang? Bentar, ini Wabinya bom ada screen menangnya. kenapa? Bom ada screen menangnya. Oh, belum ada screen menangnya. Oh, oke, sip. Oke, berarti syarat yang pertama, next, untuk kedepannya perbaikannya terkait dengan kemenangan, usahakan ada tandanya, bisa berubah screen, bisa misalnya nanti ada, kalau kita menampilkan dengan variabel ada poinnya yang muncul, misalnya jadi dapat 1 poin dan seterusnya, atau mungkin nanti dengan menggunakan sprite line yang muncul. Contohnya kayak misalnya kita kalau dia menang maka dia akan mendapatkan hadiah dan sebagainya yang nanti akan dipegang oleh si penguinnya misalnya. Jadi ada tandanya ya. Menang, kalah itu ada tandanya. Contohnya kayak tadi kalau kalah atau lose-nya dia balik ke posisi awal. Oke, silakan terus lanjutin lagi Kenzi. Kemudian untuk ininya peran dari masing-masing sprite-nya ada berapa sih yang dipakai ini? Apakah hanya kristal 4 itu atau ada lagi di bagian bawahnya? Di scroll ke bagian bawah. Penguin dan kristal saja atau ada yang lain lagi? Sprite-nya? Ya kada. Ada. Oh, cuman itu aja. Oke. Nah, ini nanti sebenarnya kalau kita udah belajar clone, itu di bagian kristal ini cukup satu aja. Cukup satu aja nanti kita bisa clone. Nanti kalau kita bisa belajar, kalau nanti kita udah belajar clone ya, kita akan coba praktek satu sprite tapi bisa menghasilkan beberapa clone-nya atau duplikatnya itu banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Terus yang kedua, Mister mau tanya, ini beneran Kenzi pernah sampai ujung ke kanan? Kok kayaknya rapat banget ya itu ya? Ini susah banget gak sih kalau dilewatin dengan kecepatan seperti ini? Jaraknya nggak terlalu rapat ya Kenzi? Masih kayak susah nggak? Ya karena ini ada glitch kok. Penguinnya di sini, kristalnya di atas sini masih pergi ke sini. Itu karena itu. Oke. Sebenarnya kayak gini juga boleh ya. Kita mau membuat tantangan itu boleh. Tapi ingat, user itu juga ada titik jenuh namanya. Jadi kalau pembuatan game itu hati-hati dengan yang namanya engagement atau ketertarikan dari si user. Ketika user itu suka dengan tantangan kita, dia akan terus memainkan game kita. Tapi kalau tantangan kita itu terlalu sulit dan bahkan extremely hard, kayak yang kemarin pernah dibuat oleh ini spillnya Delvin yang game pertama, yang Earth ya. Nanti berkurang berapa ribu gitu, berapa ratus ribu. Kan itu bikin stres ya jadi. Jadi usahakan gamenya itu tetap kondisinya menantang tapi menyenangkan. Dan sebenarnya raindrop itu yang super hard mode itu tuh itu ide pertama karena ada super hard mode-nya, jadi aku emang nggak bisa diselesainkan itu. Nah makanya itu jadi tetap kondisi. Jadi ya makanya aku ganti ide. Nah aku ganti ide ke game-game arah mana, tapi enggak kurang seru. Ya, makanya nih jadi aku ngikutin idenya Adrian. Oke, nah apa? Kita akan coba
Sekarang itu kita coba dulu yang ATM istilahnya kan, amati, tiru, dan modifikasi. Nah nanti kalau kita udah terbiasa dengan eksplorasi yang udah kita dapat, komen-komennya udah kita dapat semuanya, feel kita dapat, mau buat apapun jadi. Mau kayak buat, contohnya kayak mau buat space shooter yang ada di Play Store, ada yang di Play Store tuh, yang kayak ada tembak-tembakan pesawat, bisa banget. Model kayak apalagi Sudoku dan sebagainya bisa banget. Jadi semuanya itu nanti tergantung dari bagaimana kita, kalau kita makin bisa memahami terkait dengan instruksi masing-masing komennya, mau dibuat model apapun dapat. Yang penting kita megang algoritmanya ya teman-teman ya, ada semuanya ya. Jangan sampai kita menghafalkan code ya. Bahaya kalau menghafalkan code, karena code itu bisa macam-macam. Contoh aja kayak Amel. Amel tadi dia memanfaatkan random position dengan set Y. Dimana dua itu sebenarnya kita bisa ringkas jadi goto sama random position, tapi Amel pakai itu dan nggak ada masalah, bener nggak ada masalah. Secara memori pun juga nggak ada masalah. Kenapa Kenzi dibuka banyak banget tabnya? Nanti nge-lag loh. Di close aja tab yang nggak dipakai, nanti bakalan nge-lag Kenzinya. Waduh, hati-hati ntar jadi nge-lag. Oke, sekarang lanjut lagi Kenzi, coba dijelaskan satu sprite-nya aja. Mister pengen tahu Kenzi bisa menjelaskan di bagian mananya, sprite yang playernya kah? Coba yang bagian penguinnya, coba dijelaskan. Di dalam itu kan ada komen apa aja yang dipakai dan gunanya apa? Perintah apa aja yang dipakai dan gunanya apa? Nah, itu mulai dari atas ya, dari bendera hijau ya. Dari bendera hijau diklik itu apa? Oke, gimana? Dari bendera hijau itu. Silakan Kenzi dijelaskan. Mana tadi Za ya? Tadi Za masuk. Kok keluar lagi? Oke, silakan Kenzi dijelaskan yang bendera hijau itu, dimulai dari bendera hijau, kemudian go to XY-nya itu buat apa? Fungsinya apa? Wih, iya, udah aku habisnya ke sini. Kayak gimana pakai yang foto hoan posisi bisa ke sini atau ke sini atau ke sini habisnya. Oke, untuk yang merubah posisi yang if key right arrow itu maksudnya ya? Biar bisa baga ke situ. Oke, bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke, nice. Nah, sekarang Mister mau tanya yang di bagian atas sebelum ke forever itu ada go to X minus 180 dan minus 120. Ya, Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk apa? Pada saat go to X-nya itu dieksekusi pada main programnya Kenzi, go to X minus 180, Y minus 120 di bawah bendera hijau. Nah, itu buat apa, Kenzi? Buat apa? biar bisa pergi ke situ dan tidak ke tempat yang sini atau di sini langsung. Oke ya. Jadi dia fungsinya untuk penempatan awal ya. Jadi inisiasi awal. Saat game dimulai, kita harus punya posisi awal dari masing-masing player, enemy dan sebagainya. Supaya apa? Kita nanti untuk mendeteksi dan sebagainya, bug dan sebagainya itu lebih mudah. Dan kontrolnya pun juga akan lebih dipahami oleh si user. Jangan sampai nanti tiba-tiba dia berhenti di bagian terakhir, kemudian di close, pas balik lagi masih di bagian terakhir, ya kan? Jadi experience-nya akan berkurang. Terus selanjutnya tadi ada yang di bagian bawah, di bagian ini, Ya. di bagian penguin tadi, dia bisa kembali ke posisi awal ketika dia kena kristal. Mana kode yang bisa membuat seperti itu? Bagian kode mana yang bisa membuat si penguin kalau kena kristal dia balik lagi ke posisi awalnya? Tadi kan kita di atas tadi Mister udah tanya kan, posisi awal itu adalah go to minus 180.
Nah, sekarang Kenzi coba tunjukkan bagian kode mana yang kalau si penguin itu kena kristal, dia balik ke posisi awal. Bagian mana? Yang ini sampai ini. Yang mana? Oke, nice. Jadi udah tahu ya kode-kodenya ya, udah paham ya semuanya ya. Terus untuk pergerakan si penguin tadi, kalau tadi Kenzi pencet kanan kiri kan dia kayak melambaikan tangan tuh, bergerak-gerak. Bagian mana sih animasinya itu Ya. di setting? Kenzi setting animasinya ditaruh di mana? Nah, itu kan bisa bergerak-gerak tuh. Bisa noleh kanan kiri, kemudian dia bisa bergerak-gerak seakan-akan bisa bergerak-gerak. Nah, itu bagian mana? Komen mana yang Kenzi pakai untuk mengaktifkan animasi yang ada di kostumnya si penguin? Bagian mana? Next kostum. Next Next costume. kostum. Oke, good. Ya, benar, next costume. Udah dapat ya, jadi ya. Animasinya juga udah ngerti ya Kenzi-nya. Kemudian bagaimana cara untuk touching masing-masing sprite dan bagaimana konsekuensi dari masing-masing sentuhan itu, sensoriknya juga sudah oke, nice Kenzi. Yang lainnya apakah ada mau jadi masukan ke Kenzi? Belum ada? Oke, kalau belum ada paling tadi ya Kenzi ya, masukan dari Mister terkait dengan yang pertama judulnya. Biasakan kita harus divide dulu judulnya. Kemudian kalau ada kondisi menang, yang saran kedua, usahakan buat tandanya kalau dia itu menang ya, supaya kita tahu, si user tahu nih. Si user tahu, oh ini kapan nih aku menang, oh kapan aku nih kalah gitu kan. Jadi nanti ada tandanya dan si user paham, oh experience-nya tuh kayak gini loh, aku bisa tahu gitu. Nah, terus yang apa nih? Oh ya, terkait dengan leveling atau kesulitan dari tingkat kesulitan dari permainan, usahakan menantang itu boleh, tapi jangan bikin stres ya. Kalau udah menantang bikin stres user, nanti user nggak akan dapat experience yang bagus. It's okay gitu kan. UI UX-nya itu sederhana, tapi experience-nya gunakan yang sampai user itu bisa senang dengan permainan kita. Dengan tantangan itu bukan jadi bikin stres, tapi bikin tambah seru. Gitu ya. Nah, untuk yang teman-teman semuanya, sekali lagi Mister mau sampaikan, project-project ini nanti boleh disempurnakan lagi ya. Kemudian boleh nanti kalau kita udah masuk ke dalam materi selanjutnya, jadi materi minggu depan kita udah masuk ke variabel. Nanti kita akan coba bahas terkait dengan variabel mulai dari basic sampai yang mungkin agak kompleks sedikit gitu ya. Boleh nanti projectnya diambil dari project yang sekarang ini, kemudian ditambahkan. Contohnya tadi kayak penambahan skor misalnya punyanya Kenzi. Setelah dia berhasil melewati apa tadi itu kristal, dia akan nambah skornya 1. Kemudian sampai skor tertentu baru dia jadi menang. Jadi nggak cuma sekali jalan aja. Atau yang punya Amel tadi skor untuk menangkap apel dan sebagainya, macam-macam ya. Ada tadi udah bagus banget semuanya, udah oke semuanya. Tinggal nanti perlu dieksplorasi lagi. Hati-hati dengan codingannya. Sekali lagi untuk yang forever, kalau nggak dibutuhkan di stop aja, jangan dibiarkan jalan. Meskipun dia di hide, dia nggak berhenti, harus di stop ya. Ada komen stop all, itu bisa dipilih, stop di script, stop other script, in this sprite, ada juga macam-macam. Gunakan itu, coba eksplorasi di bagian situ supaya nanti codingannya lebih bagus lagi dan penggunaan memori dan resource dari laptopnya atau dari device yang lain yang digunakan itu aman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Good job semuanya, nice. Jangan lupa ya di-share supaya nanti Mister bisa cek semuanya, bisa ngelihat lagi, komen-komen lagi. Kalau misalnya Mister ada yang kepikiran lagi, Mister akan coba komen di situ. Selain apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mister di online lesson kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita sudah jam berapa nih? 8.26. Kurang 4 menit lagi. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau didiskusikan dulu? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister mau sampaikan lagi untuk posisi game atau project ya kan.
teman-teman mau remix, mau modified, mau dari awal itu nggak ada masalah. Bagi Mister nggak ada masalah. Yang penting teman-teman atau adik-adik semuanya bisa menjelaskan terkait dengan apa yang sudah dapatkan. Oke, jadi bisa memahami. Kalaupun nanti ternyata ada kesulitan dalam pemahamannya, boleh tanya ke Mister, nggak apa-apa. Kita akan sharing bareng, belajar bareng dan sebagainya, nggak apa-apa. Jadi eksplorasi itu nggak hanya murni dari cuman materi yang Mister sampaikan. Kalau ada adik punya materi yang lain, kok penasaran, boleh nanya. Ada yang punya akun MIT Scratch nggak? Yang dari webnya langsung. Itu ada community-nya juga. Silakan kalau mau nge-remix dari situ juga boleh. Asal tahu ya posisinya ini sebagai apa dan gunanya sebagai apa. Supaya nanti adik-adik bisa lebih banyak lagi wawasannya. Nggak cuman berada di kawasannya si algoritmik aja, tapi wawasannya udah global sampai ke community-nya Scratch. Itu banyak juga tuh game-game yang seru, game-game yang keren-keren di community-nya Scratch. Buat aja akun di situ, gratis buat akunnya. Nanti kalau ada beberapa kontrol, beberapa komen yang ternyata kira-kira bagus nih, masukin aja ke backpack. Pernah pakai yang ini nggak, web Scratch-nya belum? Atau pakainya yang aplikasi Scratch ya? Kalau yang aplikasi Scratch nggak ada backpacknya. Tapi kalau yang aplikasi ini apa? Saingannya Scratch, Turbo Wrap ini ada tuh backpacknya. Mister udah coba cek semuanya. Enakan memang pakai yang Turbo Wrap daripada yang Scratch. Dan Turbo Wrap ini lebih light ke dalam memorinya yang tadi Mister sampaikan. Jadi enak kalau mau eksperimen atau mau nyoba-nyoba eksplorasi, langsung aja nggak apa. Ke MIT Scratch-nya juga boleh, nggak harus di laboratori. Jadi nanti bisa collab juga tuh sama teman-teman yang lain di sana, bisa remixkan juga, nggak ada masalah. Yang penting sekali lagi ya, pegang pemahamannya, jangan sampai menghafalkan code. Hindari menghafalkan code. Mister nggak hafal code-codenya, beneran Mister nggak hafal semua code. Kalau Mister ditanya pun, Mister akan buka dulu Scratch-nya. Oh yang ini yang dimaksud. Yang pasti Mister tanya ke teman-teman, ke adik-adik semuanya adalah algoritmanya gimana sih? Atau kalau enggak, maunya gimana? Pasti Mister bilang kayak gitu. Karena implementasi code-nya bisa macam-macam. Ya. Oke, itu yang mungkin perlu digarisbawahi sama adik-adik semuanya. Basicnya harus dikuatin dulu. Kalau udah kuat, mau dibawa ke codingan apapun, tinggal jalan. Oke? Good job semuanya. Nice. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum Mister tutup? Pas banget. Tadi Mister jelasin sedikit 4 menit ternyata. Ada yang mau ditanyakan dan diskusikan? Delvin, Adrian, Amel, Faris, Kenzi. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Nisa nggak masuk lagi. Yap, gimana Faris? Enggak, Mister. Oh, nggak ada. Oke. Yang lain udah jam. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, Mister akan cukupkan dulu untuk kelas project kita kali ini. Dan minggu depan kita akan udah masuk ke yang variabel, lebih seru lagi. Jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai dilewatkan. Oke, iklan aja Mister. Iya, saya janji. Jangan sampai dilewatkan variabel-variabel ini karena akan lebih seru lagi. Kita bisa lebih fleksibel lagi untuk penyusunan gamenya dan animasinya. Oke, kalau gitu Mister tutup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi adik-adik semuanya. Udah mantap semuanya proyek-proyeknya. Tinggal nanti kita tinggal sempurnakan sendiri dengan berjalannya waktu dan berjalannya materi yang kita pelajari. Oke, goodbye semuanya. See you next week. Selamat malam. Terima kasih, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye semuanya.